Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 18 mata kuliah Manajemen Risiko Bank dan IKNB Syariah, kelas Perbankan Syariah 5B yang beranggotakan Eviana Lailatul Hasanah dan Yesiana Febrianita. Kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Manajemen Risiko Kredit Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Pengertian risiko kredit IKNB Syariah. Risiko kredit atau credit risk didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya, atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Risiko kredit timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh IKNB atau obligasi yang dibeli tidak dapat dibayarkan kembali. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada IKNB, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif. Profil risiko kredit IKNB Syariah. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Manajemen risiko kredit sementara itu adalah praktik untuk memitigasi kerugian tersebut dengan memahami kecukupan modal IKNB dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu. Sumber-sumber risiko kredit IKNB Syariah. Yang pertama, ada faktor internal IKNB, yaitu adanya kolusi antara pejabat IKNB yang menangani kredit dan nasabah, sehingga IKNB memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, IKNB melakukan overtransaksi terhadap nilai agunan. Kemudian, faktor eksternal IKNB. Pada faktor eksternal IKNB ada dua unsur. Yang pertama, unsur kesengajaan, dan yang kedua ada unsur ketidaksengajaan. Tujuan utama manajemen risiko kredit IKNB Syariah. Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi dari IKNB peminjam atau pihak counter yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada IKNB dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. IKNB perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau kredit atau transaksi. Klasifikasi risiko kredit IKNB Syariah. 1. Risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. 2. Risiko akibat kegagalan pihak lawan, yaitu timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misal transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. 3. Risiko akibat kegagalan statement. Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan. 4. Country risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengembalian aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis risiko yang termasuk country risk yaitu sovereign risk, transfer risk, dan macroeconomic risk. Penerapan manajemen risiko kredit IKNB Syariah mencakup 1. Pengawasan direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko paling sedikit meliputi penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan IKNB. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern
yang menyeluruh. IKNP wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi IKNP. Mitigasi resiko kredit IKNP Syariah. Mitigasi resiko kredit dapat dengan menggunakan pendekatan standar, yaitu 1. Kebijakan IKNP untuk jenis agunan. IKNP didukung oleh analisa kelayakan debitur dalam pemberian fasilitas kredit. Yang kedua, kebijakan, prosedur, serta proses untuk penilaian dan pengelolaan agunan. IKNP berpegang teguh pada peraturan otoritas yang berlaku dan telah dituangkan ke dalam kebijakan dan prosedur penilaian atau apresial dan pengelolaan internal IKNP. Yang ketiga, pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit atau creditworthiness yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Yang keempat, tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit. Penilaian risiko inheren untuk kredit IKNP Syariah. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, indikator yang digunakan adalah 1. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi. Yang kedua, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Yang ketiga, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana. Yang keempat, faktor eksternal. Kualitas penerapan manajemen risiko kredit IKNP Syariah. Penerapan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit yaitu 1. Strong, 2. Satisfactory, 3. Fair, 4. Marginal, 5. Unsatisfactory. Kasus manajemen risiko kredit IKNP Syariah. Kasus gagal bayar paling disorot statusnya BUMN dengan nilai default besar adalah perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Jiwasraya Persero. Nilai gagal bayar sejak Oktober 2018 diperkirakan menembus 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 16,8 triliun rupiah. Angka tersebut termasuk gagal bayar polis asuransi, potensi kerugian negara, dan ditambah dengan kasus dugaan korupsi yang kini berjalan di pengadilan. Gagal bayar Jiwasraya ini terjadi tak lama setelah PT Sunma Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance, perusahaan pembiayaan grup Kolombia yang diduga melaporkan piutang fiktif dan gagal membayar utang dengan total nilai mencapai 300 juta US dollar atau setara dengan 4, triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada September 2018 menyatakan kasus kredit macet SNP Finance sebesar 4,07 triliun rupiah. OJK mengklaim yang pertama kali membongkar kasus perusahaan pembiayaan milik grup Kolombia ini pada September 2018. Belum lagi ditambah gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria Cipta atau Koperasi Indosuria yang belum membayar kembali sekitar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah dana simpanan nasabah. Fitch menilai kasus KSP Indosuria menjadi kasus non-bank terbesar dari sejumlah kasus serupa lainnya pada akhir 2019 dan kuartal 1 sampai 2020. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.